Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna ma yanfa'una Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa atina hilma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, syukur alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharatul Mu'asarah lil Ghalimin minal Mu'minin fi Sulukit Thariqil Akhirah, kepada pasal yang beliau tulis, yaitu pasal berkenaan tentang cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Dinyatakan faslun wa 'alaika bil hubbi fillah wal bughdi fillah fa innahu min awthaqi ural iman. Maka hendaklah atas kamu senantiasa mencintai sesuatu karena Allah dan juga membenci sesuatu juga karena Allah, karena hal tersebut merupakan tanda daripada kekuatan talinya iman. Jadi kekuatan iman seseorang, ya, atau kekuatan tali imannya seseorang itu bisa diukur dengan hubbu fillah wal bughdu fillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdulul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillahi ta'ala. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utamanya amalnya seseorang yaitu cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Fa idza ahbabta al-'abda al-muti'a lillahi likaunihi muti'an aw abghadta al-'asiya lillahi likaunihi 'asiyan. Ya, tandanya apa? Fa idza ahbabta al-'abda, kalau seandainya di dalam dirimu ada rasa cinta kepada seorang hamba Allah, yang hamba tersebut dia taat kepada Allah, engkau mencintainya tidak karena apa-apa kecuali karena ketaatannya kepada Allah. Jadi kita lihat ada orang baik, kita mencintai orang baik itu karena apa? Karena kebaikannya. Kita mencintai orang soleh karena dia kesolehannya, karena orang itu soleh senantiasa taat kepada Allah. Karena itulah kita mencintainya. Kemudian wa idza abghadtal asiyah, kalau seandainya engkau membenci seseorang yang suka berbuat maksiat, ya, engkau membencinya karena Allah, likauni asiyan, karena orang tersebut suka bermaksiat, la lighardin akhar, bukan karena yang lain. Jadi cinta sama orang soleh karena ketaatannya, dan membenci orang yang ahli maksiat karena kemaksiatannya. Itu dilandasi karena Allah, ya, mencintai karena Allah dan membencinya karena Allah. Tidak ada tujuan lain. Fa anta mimman yuhibbu billahi wa bughdu billahi haqiqatan. Maka engkau termasuk orang yang mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah dengan benar. Artinya kalau kau ngaku cinta Allah, cinta seseorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah, tak kala engkau mencintai orang itu karena ketaatannya dan membenci orang karena kemaksiatannya, maka cintamu benar. Artinya engkau betul-betul cinta kepada orang tersebut karena Allah dan juga membencinya juga karena Allah. Fa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli khairi li khairihim, sebaliknya kalau engkau mencintai, ya, seseorang yang baik, tapi engkau di dalam hatimu bukan karena kebaikannya. Kebetulannya orang soleh ini misalnya baik sama antum, ya, bukan karena kesolehannya, tapi karena hal-hal yang lain, bukan karena kesolehannya.
Ya, fa idza lam tajid fi nafsika, kalau engkau tidak dapatkan dalam dirimu mahabbatan li ahlil khairi, cinta kepada orang yang baik dikarenakan kebaikannya, wa karahati li ahli syarri li syarrihim, dan engkau membenci, tidak menyukai orang-orang yang jahat karena kejahatannya, fa'lam annaka dhaiful iman, maka ketahuilah di saat itu imanmu lemah. Jadi kalau betul-betul mencintai orang itu karena kebaikannya karena Allah dan membencinya karena Allah, maka orang dikatakan itulah cinta dan benci karena Allah yang benar. Tapi kalau kita mencintai seseorang yang baik tapi bukan karena kebaikannya, karena hal-hal yang lain, kemudian kita membencinya bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tapi karena yang lain, maka dikatakan engkau tidak betul-betul mencintainya. Artinya di dalam hal tersebut dikatakan annaka dhaiful iman, bahwa imanmu itu lemah. Islam itu. والمجانبة الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قال عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء. Selanjutnya dikatakan wa alayka bi suhbatil akhyar, ya hendaklah kalian berteman dengan orang yang baik, wa i'tizal asrar, dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk akhlaknya, orang yang tidak baik. Berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan menghindari pertemanan dengan orang-orang yang tidak baik. Wa mujalasatus salihin, dan hendaklah kalian senantiasa duduk dengan orang-orang saleh, ya, menghadiri majlis-majlis orang saleh, menghadiri majlis-majlis ulama. Wa mujanibatul zalimin, dan juga menghindari tempat duduk dengan orang-orang yang zalim. Jadi ini perintahnya berteman dengan orang yang soleh, menghindar pergaulan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Kemudian hendaklah senantiasa duduk dengan orang-orang solihin dan menjauhi duduk dengan orang-orang yang zalim. Qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Ya, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya adalah agama temannya. Ya. Seseorang itu atas agama temannya, maka coba kau perhatikan di antara mereka siapa yang mereka temani. Artinya untuk menunjukkan orang itu baik atau enggak baik, lihat aja temannya. Siapa teman duduknya, siapa teman bergaulnya. Karena siapapun yang menjadi teman bergaulnya, itu akan menunjukkan kepribadiannya. Ketika ada orang bergaul dengan orang-orang yang baik, maka dia termasuk agamanya pasti baik. Tapi kalau ada orang yang bergaul dengan orang-orang yang buruk, agamanya buruk, maka seperti itulah agamanya. Jadi kalau mau menilai orang, kata Nabi, lihat siapa yang dia temani. Ketika dia berteman dengan orang baik, dia termasuk orang baik. Tapi kalau duduk berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, maka itulah gambaran dirinya. Jadi siapa yang menjadi temannya, itu menunjukkan gambaran pribadi seseorang. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, al-jalisus salihu khairun minal wahdati. Ya, duduk dengan orang soleh itu lebih baik daripada sendirian. Ya, kalau ada majelis orang soleh, lebih baik kita ikut dengan majelis orang soleh daripada kita sendirian, duduk sendirian. Ya,
Tapi wal wahdatu khairun minal jalisis su. Tapi persendirian lebih baik daripada duduk dengan teman duduk yang buruk. Itu berpengaruh, karena pergaulan itu akan berpengaruh, menular kepada kepribadian orang yang lain. Makanya dikatakan orang kalau berteman sama orang yang baik, itu nanti berpengaruh. Yang tadinya dia buruk, dia akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, orang yang berteman dengan orang yang jahat, walaupun tadinya dia kelihatan baik, maka dia akan ketularan buruknya. Ya, ini yang disebutkan bahwa orang duduk dengan orang soleh lebih baik daripada sendirian, dan sendirian lebih baik daripada duduk dengan orang yang buruk. Gitu. Kemudian dikatakan wa'lam annal mukhalata ahlil khair. Ya, atas bahwasanya ketahuilah sesungguhnya bergaul dengan orang-orang yang baik, wa mujalasatahum tazra'u fi qalbi mahabbatul khair wa tu'inu ala al-amal bih. Jadi pengaruh orang bergaul dengan orang-orang yang baik, kemudian duduk dengan mereka, menjadikan orang-orang yang baik teman duduknya, maka akan tumbuh di dalam hati orang tersebut cinta kepada kebaikan, dan kemudian akan menolong dia untuk beramal baik. Jadi pengaruhnya luar biasa. Orang yang bergaul dengan orang yang baik dan duduk dengan orang baik, nanti lama-lamanya dalam hatinya akan tumbuh dia cinta kepada kebaikan. Kalau tadinya dia bukan min ahlil khair, kalau tadinya bukan orang-orang yang suka melakukan kebaikan, dengan pergaulannya dengan orang-orang yang baik itu akan menumbuhkan, Allah akan menumbuhkan di dalam hatinya cinta kepada kebaikan, dan dengan cinta itu akan menolong dia untuk berbuat kebaikan tersebut. Kama anal mukhalata ahlil syarri wa mujalasatihim tagrutu fil qalbi hubba syahri wa hubba amal bih. Begitu juga sebaliknya, orang yang berkumpul, ya, bergaul dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang jahat, kemudian menjadikan mereka teman duduk mereka, maka akan tertanam di dalam hati mereka cinta kepada keburukan, dan akan melakukan, dan juga cinta suka untuk melakukan daripada amal buruk tersebut. Ini pengaruh yang luar biasa dari siapa yang kita pergauli. Wa aidan fa in man khalata fa inna man khalata qauman wa asharahum ahabbahum daruratan sawa'an kana akhyaran aw ashraran. Ya, begitu juga kalau seandainya seseorang bergaul dengan satu kaum, ya, muasyarah, kemudian dia mendekati mereka, itu otomatis, ya, dikatakan secara spontan nanti dia akan mencintai. Udah pasti, siapapun yang kita gauli, siapapun yang kita kumpuli, itu nanti akan menimbulkan kecintaan di dalam hati kita, baik itu orang yang baik ataupun orang yang buruk. Jadi ini pengaruhnya pasti, kata ulama, artinya akan timbul di dalam hati seseorang. Kalau dia bergaul dengan orang yang baik, maka akan timbul itu mahabbah kepada mereka. Begitu juga dia kumpul dengan orang-orang yang jahat, juga akan tumbuh kecintaannya kepada orang-orang yang jahat. Karena dikatakan wal mar'u ma'aman ahab fid dunya wal akhirah, karena seseorang itu bersama orang yang dia cintai baik di dunia maupun di akhirat. Ira aja dikit. Wa alayka bi rahmati 'ibadillahi wa shafaqati 'ala khalqillahi wa
Katakan wa alayka birrahmati li'ibadillah. Tasmu hendaklah engkau berkasih sayang, ya, pengasih kepada hamba-hamba Allah, wasyafaqah, juga menyayangi ala khalqillah, engkau menyayangi semua makhluk-makhluk Allah. Artinya engkau harus senantiasa berkasih sayang kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah, dan juga lemah lembut berkasih sayang kepada semua ciptaan Allah. Wa kun rahiman, jadilah orang yang penyayang, syafiqan, ya, orang yang pengasih, alufan ma'lufan, orang yang lemah lembut. Wahdar an takuna faddan ghalidha, dan hati-hati jangan sampai engkau menjadi orang yang kasar, au fahishatan, orang yang keji, ya, orang yang keji, jafian, orang yang keras kepala. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama wa man la yarham la yurham. Ya, kata baginda Rasulullah dalam sabdanya, sesungguhnya Allah akan senantiasa mengasihi dari hamba-hambanya yang pengasih kepada hamba-hambanya yang lain. Wa man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan dikasihi. Jadi orang yang tidak pengasih, enggak kasih sama orang lain, enggak sayang sama yang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Wa qala alaihi wasallam, al-mu'minul alufun ma'luf wala khaira fi man la ya'lam wala yu'lam. Ya, seorang mukmin itu adalah yang lemah lembut. Aluful ma'luf, ya, lemah lembut, tutur katanya baik, tidak kasar. Wala khaira fi man la ya'lam wala yu'lam, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap lembut ataupun dia tidak dikasih kelembutan. Enggak ada kebaikannya di dalam hal tersebut.